Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryati. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Saya berserta rekan-rekan saya, ada Alif Faisal, ada Tantri Nur Sabrina, dan juga ada Brian Tengger. Di sini kami akan mempresentasikan Kultural Insight Marketing Global, analisis produk Eger Home Country Indonesia menuju host country Jerman. Baik, di sini saya akan menjelaskan profil dari host country, yaitu negara Jerman. Jerman adalah negara dalam susunan federal yang memiliki kewenangan tersendiri. Kewenangan di bidang keamanan dalam negeri, sekolah, pendidikan tinggi, kebudayaan maupun administrasi publik pada tingkat komune berada pada negara bagian. Jerman terletak di tengah benua Eropa dan berbatasan dengan 9 negara. Tidak ada negara lain di Eropa yang memiliki tetangga lebih banyak. Di utara, Jerman punya akses ke laut Baltik dan Laut Utara. Di selatan berbatasan dengan pegunungan Alpen. Gunung tertinggi adalah Zugspitze di Bavaria setinggi 2.962 meter di atas permukaan laut. Titik terendah di daratan berada 3,54 meter di bawah permukaan laut di desa Neuendorf, Sachsenbande di negara bagian Schleswig-Holstein dengan luas 357.340 km persegi. Jerman adalah negara keempat terbesar di Uni Eropa atau UE sesudah Perancis, Spanyol, dan Swedia. Hampir sepertiga dari keseluruhan wilayahnya terdiri atas hutan. Kemudian saya akan menjelaskan kultur di negara Jerman. Yang pertama ada 1 kali makan panas. Biasanya orang Jerman itu selalu makan makanan berat hanya 1 kali saja. Biasanya pada saat makan siang saja. Saat sarapan dan makan malam mereka hanya makan roti saja. Mengapa seperti itu? Di negara Jerman mereka malas untuk makan 3 kali karena mereka harus selalu memanaskan masakannya supaya selalu tetap panas, karena mereka tidak suka makanan yang dingin. Jadi mereka hanya makan 1 kali saja supaya tidak keseringan untuk memasak ataupun memanaskan makanannya. Kemudian yang kedua ada jalan-jalan di taman atau ganti mall. Di Jerman istilah mall itu jarang dipakai karena jarang ada orang yang jalan-jalan di mall. Kebanyakan orang Jerman itu jalan-jalannya di taman. Dan mereka biasanya kalau ke mall itu untuk berbelanja untuk keperluan saja. Jadi bukan hanya untuk jalan-jalan seperti di kita. Jadi mereka jalan-jalannya hanya di taman saja. Kemudian yang ketiga ada sepeda ganti mobil. Sepeda adalah alat transportasi yang sangat difavoritkan di Jerman. Biasanya kalau musim semi, musim panas, dan musim gugur, mulai banyak orang Jerman yang lebih menggunakan sepeda daripada mobil. Kemudian yang keempat ada pengalaman ganti materi. Maksudnya, di sini orang Jerman dikenal sebagai orang yang sangat senang pergi berlibur. Biasanya orang Jerman setidaknya dalam 1 tahun mereka pasti pergi berlibur. Dan untuk itu, mereka lebih memilih mengeluarkan uang untuk berlibur daripada mengeluarkan uang untuk membeli barang mahal. Juga orang Jerman tidak selalu membeli oleh-oleh saat berlibur. Jadi mereka menghabiskan semuanya itu untuk berlibur saja. Dan biasanya mereka senang untuk berlibur ke museum, tempat bersejarah, atau outdoor. Kemudian yang kelima, rumah tanpa pembantu. Sampai sekarang, orang Jerman tuh tidak memiliki pembantu karena pembantu itu sangat mahal. Oleh karena itu, semua pekerjaan rumah tangga harus dikerjakan sendiri. Pada umumnya,
orang Jerman menggunakan hari Sabtu untuk membersihkan rumah mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa orang Jerman hanya makan panas 1 kali sehari. Ada juga orang Jerman yang membayar orang untuk membersihkan rumah mereka. Tetapi jadinya orang yang membersihkan rumah mereka itu hanya datang seminggu sekali saja, tidak tiap hari, dan itu pun hanya 2-3 jam saja. Kemudian yang keenam, 2 hari sekali mandi. Bukan 2 kali sehari, tapi 2 hari sekali. Berbeda dengan di Indonesia, karena di sini di Jerman lebih dingin dan udaranya lebih bersih. Jadi orang Jerman tidak perlu mandi sering-sering. Selain itu, udara di Jerman juga lebih kering daripada di Indonesia. Jadi kalau sering mandi, maka kulit akan kering, akan mengelupas gitu. Karena itu orang Jerman tuh jarang mandi. Kemudian yang ketujuh, ada pertandingan bola dan hari Minggu. Kedua hari ini adalah hari di mana biasanya sepi. Pada pertandingan bola Jerman melawan negara lain, biasanya orang-orang berkumpul di rumah atau di bar untuk menonton pertandingan bola bersama. Jadi kira-kira selama 2 jam pertandingan bola, kota-kota di Jerman tuh sangat sepi. Dan pada hari Minggu, karena toko, supermarket, dan perkantoran tutup, jadi sebagian orang Jerman itu tinggal di rumah. Dan biasanya pada hari Minggu juga mereka gunakan untuk pergi jalan-jalan ke taman atau naik sepeda. Kemudian saya akan menjelaskan politik di Jerman. Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Pemerintahan sehari-harinya dipegang oleh seorang kanselir. Kemudian perekonomiannya, dunia usaha Jerman mempunyai daya saing yang besar dan keterkaitan globalnya yang bersumber pada daya inovasi serta orientasinya yang kuat pada ekspor. Oke, selanjutnya ada hubungan luar negeri. Jerman adalah anggota pendiri Komunitas Eropa pada tahun 1958 yang menjadi Uni Eropa pada tahun 1993. Negara tersebut merupakan anggota PBB, NATO, G8, G20, dan AOCD. Mereka melakukan perjanjian Versailles pada tahun 1919, yaitu suatu perjanjian damai yang secara resmi mengakhiri Perang Dunia I antara Sekutu dan Kekaisaran Jerman. Kemudian ada sistem politik negara Jerman. Di sini yang pertama ada kebijakan politik, di mana Jerman merupakan demokrasi parlementer yang berbentuk negara federasi. Kemudian yang kedua ada kebijakan perdagangan. Di sini peraturan perdagangan di Jerman dalam hal pajak. Sistem perpajakan Jerman menerapkan pajak turnover impor. Jerman adalah eksportir dan importir terbesar ketiga di dunia dan yang pertama di Eropa. Pendiri Uni Eropa dan zona Euro dan bagian dari Organisasi Perdagangan Dunia. Ekonomi Jerman didasarkan pada perdagangan internasional. Jadi, warga negara Jerman adalah tipe yang sporty dan senang dengan kegiatan outdoor. Dan di akhir pekan, orang Jerman melakukan bermacam-macam kegiatan, yaitu olahraga yang mereka lakukan di taman-taman di daerah Jerman. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan sedikit profil dari Eger. PT Egerindo Multiproduct Industri atau yang dikenal sebagai Eger merupakan perusahaan manufaktur dan retail peralatan petualangan alam terbuka yang terbesar di Indonesia. Eger semakin melebarkan sayapnya dengan terus menambah jaringan pada tahun 1999 berkolaborasi dengan dunia. Dan negara yang sudah berkolaborasi dengan Eger ini diantaranya adalah Tiongkok, Vietnam, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Amerika Serikat, Jerman, dan juga Perancis. Eger memiliki konsep hutan tropis dalam mengkonsep kegiatannya. Begitupun dengan store Eger yang berada di negara Jerman. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 1993 oleh Roni Lukito di Bandung.
Nama perusahaannya Eiger terinspirasi dari salah satu gunung di Swiss yang bernama Eiger. Eiger membuat suatu layanan yang semakin menambah kedekatannya dengan pelanggan, yaitu membuat organisasi yang dibentuk pada tahun 1998 yang bernama EASE atau Eiger Adventure Service Team. Ini adalah organisasi yang dibentuk oleh Eiger untuk membantu para masyarakat atau orang-orang yang baru belajar tentang kegiatan outdoor, terutama hiking atau menaiki gunung. Baik, selanjutnya di sini ada visi misi dari PT Eiger Indo. Visinya adalah menjadi perusahaan retail global yang visioner di dalam bisnis adventure dan e-lifestyle yang diberkati dan memberkati. Kemudian misinya yang pertama, berinvestasi dalam sumber daya manusia dengan memberdayakan karyawan sebagai mitra untuk mengembangkan karakter, kompetensi, dan kepedulian kesesuaian dengan panggilannya untuk menjadi manusia yang signifikan dan bahagia. Yang kedua, mengembangkan jaringan retail modern dengan sistem franchise, e-commerce, distributorship, dan sistem lisensi sebagai strategi distribusi global. Yang ketiga, mengembangkan bisnis, produk, dan jasa dalam bidang technical adventure, traveling adventure, dan lifestyle adventure. Yang keempat, mengembangkan bisnis e-lifestyle di cyber market. Yang kelima, membentuk organisasi dan budaya perusahaan yang unggul dan dapat menjadi perusahaan kelas dunia dengan didukung oleh inovasi dan teknologi yang terkini. Keenam, mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas tinggi untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, menjadi perusahaan yang mempunyai peran signifikan dalam program peduli ekosistem global, sosial budaya global, dan program peduli cyberplace global. Nah, di sini ada segmentasi produk dari Eiger. Yang pertama ada Eiger Peak. Ini dikhususkan bagi para pendaki yang ingin naik hingga ke puncak gunung atau bermalam di puncak gunung. Ada tas, ada topi, dan juga kemudian senter. Kemudian selanjutnya ada Eiger Pet. Ini adalah segmen produk yang disegmentasikan untuk hanya sekedar berjalan-jalan atau kegiatan yang tidak terlalu berat di gunung. Kemudian ada Eiger Tour untuk para masyarakat yang menyukai olahraga outdoor ya, seperti touring dan semacamnya. Ada tas dan juga jaket. Kemudian ada Eiger Trail. Ini dikhususkan untuk olahraga trail running, yaitu berlari di gunung dengan medan yang sangat berat. Ada kaos kaki, sepatu, tas, dan juga baju untuk lari yang bahannya itu disesuaikan agar tidak terlalu panas. Kemudian ada Eiger Ride. Ini dikhususkan untuk para petualang yang sering berkendara, terutama untuk roda 2. Ada sarung tangan, kaos kaki, topi, ada dompet, dan juga jaket. Kemudian ada Eiger Lifestyle yang dikhususkan untuk gaya hidup sehari-hari ya. Ada kacamata, ada tas, baju, sendal, sepatu, jam, dan lain-lainnya. Selanjutnya di sini ada Eiger kompetitor atau kompetitor dari Eiger. Yang pertama ada The North Face. Ini sebuah perusahaan peralatan rekreasi luar ruangan asal Amerika Serikat. Kemudian ada Jack Wolfskin, produsen yang berbasis di Jerman. Dan juga ada Deuter, sebuah merek tas olahraga dari Jerman. Namun keunggulan yang dimiliki oleh Eiger adalah banyaknya produk untuk segmentasi tertentu, tidak hanya untuk kegiatan mendaki gunung saja. Seperti yang tadi saya telah sebutkan, ada untuk berjalan-jalan dan juga touring, trail, untuk berkendara, bahkan untuk gaya hidup sehari-hari. Di
sini Indonesia sebagai negara home country-nya, di mana Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Indonesia juga merupakan negara dengan berkependudukan terbesar keempat di dunia yang populasinya itu 270 juta jiwa di tahun 2018. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik dengan DPR, DPD, dan Presiden dipilih secara langsung. Iklim di Indonesia secara keseluruhan adalah iklim tropis. Lalu untuk agama di Indonesia sekitar 87% penduduk Indonesia menganut agama Islam. Dan Indonesia merupakan penduduk muslim terbanyak di dunia. Lalu Indonesia memiliki lebih dari 721 bahasa daerah, dengan mayoritas penduduk Indonesia bertutur dalam bahasa daerah sebagai bahasa sehari-harinya. Tetapi bahasa resmi negara adalah bahasa Indonesia. Selanjutnya ada market entry strategi Eiger. Jadi, Eiger dapat masuk ke Jerman itu melalui pameran produk petualangan yang diadakan di Jerman. Karena produk Eiger itu sudah memenuhi standar internasional, jadi Eiger dapat masuk ke Jerman. Untuk menciptakan produk yang unggul ini, Eiger terus melakukan product development dan mencoba diferensiasi produk Tropical Adventure-nya dibagi menjadi beberapa jenis produk agar konsumen dapat memilih produk mana yang paling cocok untuk area yang akan dituju. Eiger juga mempertimbangkan manfaat fungsional dengan emosional. Dari segi fungsional, Eiger menawarkan fungsi yang tepat sesuai dengan jenis tas. Misalnya, tas untuk naik gunung itu akan jelas berbeda dengan tas sekolah dan peralatan digital. Riset dilakukan untuk mencari apa saja kebutuhan para pecinta alam yang harus dibawa dalam tasnya. Desain juga menawarkan teknologi mutakhir seperti sistem airflow agar punggungnya tidak mudah berkeringat. Dari sisi emosional, Eiger memiliki desain trendy yang disukai oleh anak-anak muda. Selanjutnya ada analisis STP Eiger. Untuk segmentasi secara geografis, Jerman terletak di tengah benua Eropa dan berbatasan dengan 9 negara. Hampir sepertiga dari keseluruhan wilayahnya terdiri atas hutan. Di Jerman berlaku iklim sedang. Suhu tertinggi yang tercatat adalah 40,3 derajat Celcius. Untuk segmentasi usia, Eiger membidik segmen generasi dewasa, dan untuk jenis kelaminnya lebih difokuskan kepada lelaki, meskipun banyak juga kaum perempuan yang memakai produk Eiger. Lalu ada segmentasi secara psikografis. Yang pertama gaya hidup. Jadi produk Eiger ini lebih diposisikan kepada orang-orang yang menyukai kegiatan outdoor dan para petualang. Yang kedua kelas sosial. Jadi produk Eiger ini lebih difokuskan kepada kelas sosial menengah dan kelas sosial atas, karena dilihat dari produknya yang harganya cukup tinggi. Yang ketiga secara perilaku. Eiger selalu mementingkan kenyamanan konsumennya, seperti tas ransel Eiger yang memiliki kualitas tinggi, terpercaya, dan bahannya nyaman untuk digunakan di semua medan. Jadi, konsumen pun begitu loyal dan sangat antusias terhadap produk Eiger. Target dari pasar Eiger adalah untuk konsumen kalangan menengah ke atas, karena jika dilihat dari harga produk, misalnya dalam sebuah tas ransel itu harganya mulai dari 150.000 ke atas. Nah, untuk target selanjutnya fokus kepada konsumen pecinta kegiatan outdoor dan kegiatan ekstrim seperti pendaki gunung, panjat tebing, dan lain-lain. Positioning Eiger ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, penentuan posisi menurut penggunaan atau penerapan.
Nah, jadi yang dimaksud itu yang dimaksud adalah perusahaan Eiger ini memposisikan dirinya untuk orang-orang yang beraktivitas di alam, Lalu yang kedua ada penentuan posisi menurut pemakaiannya. Jadi Eiger memposisikan diri sebagai memiliki produk-produk tertentu seperti ransel yang biasa digunakan oleh orang-orang yang beraktivitas di alam. Lalu yang ketiga ada penentuan posisi harga atau kualitas. Eiger ini memiliki harga yang untuk golongan menengah ke atas. Ada yang murah, ada yang standar, sampai harga yang tinggi gitu, yang bisa dibeli oleh orang kalangan-kalangan tertentu saja. Bauran pemasaran di sini terbagi menjadi 4, yaitu produk, price, promotion, dan place. Pertama saya akan menjelaskan tentang produk Eiger tersebut, yaitu produk Eiger merupakan produk yang mengutamakan kualitas dan kenyamanan penggunanya. Kenapa Eiger mengutamakan kualitas? Karena kualitas itu menurut Eiger sangat penting. Lalu ada price. Produk Eiger yang dijual dengan harga yang tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen, karena meskipun Eiger memiliki harga yang tinggi, yang di atas rata-rata, tetapi Eiger juga memiliki kualitas yang sebanding dengan harga. Lalu ada promotion. Untuk promotion sendiri, Eiger memperluasnya dengan cara mempertahankan konsumen, yaitu dengan membentuk Eiger Adventure Club. Yaitu dimulai dari seperti cinta alam, lalu anak-anak mahasiswa atau siswa yang sedang bersekolah, karena Eiger memiliki kualitas yang baik sehingga bisa tahan lama. Lalu ada place. Eiger menempatkan dirinya di pusat kota-kota. Kenapa Eiger menarget? Karena Eiger targetnya yaitu pasarnya yaitu orang-orang menengah ke atas, sehingga Eiger memiliki cabang di kota-kota besar. Lalu kesimpulannya yaitu Indonesia sebagai home country memang sangat cocok karena dengan banyaknya keindahan alam yang membuat masyarakat hobi untuk berpetualang. Begitupun juga negara Jerman sebagai host country dengan masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat dan juga mempunyai alam yang indah pula, sangat cocok dengan produk yang menyediakan perlengkapan outdoor ini. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.